kelas crafting, yang dimana sebelumnya memang muncul suatu permasalahan di SLB, mereka tuh hanya membuat berkreasi di sekolah, tetapi tidak diperjualkan gitu, hanya bisa dinikmati oleh orang-orang terdekat saja, kan sayang banget tuh. Tadinya kan saya bingung, Novel mau ngasihin apa gitu buat masa depan dia apa gitu ya. Saya nggak mau bergantung meskipun ada orang tua atau saudara yang ada gitu, nggak mau merepotin gitu. Ya untungnya bisa masuk ke sini gitu. Jadi sedikit-sedikit sama saya biar buat masa depan dia ya. Saya nabung. Jawa Barat dikenal sebagai provinsi yang kaya akan kreativitas. Seiring berkembangnya zaman, generasi muda di wilayah bagian barat Pulau Jawa ini terus kreatif menciptakan inovasi di berbagai sektor, termasuk di bidang seni kriya. Bandung salah satunya. Kota yang tergabung dalam Kota Kreatif UNESCO sejak 2015 ini adalah rumah bagi seniman dan pelaku bisnis kreatif lainnya. Terbangun dari kecintaannya pada seni kriya sejak usia dini, Desi Nur Anissa Rahma mendirikan Pulas Katumbiri atau yang disingkat Puka. Pulas Katumbiri diambil dari bahasa Sunda yang artinya goresan pelangi. Kreasi perempuan kelahiran Jakarta 24 Desember 1991 ini begitu khas akan warna-warni bak pelangi. Pelangi juga dimaknai keberagaman dan kesetaraan. Ya, jadi ketika itu saya setelah beres S1, waktu itu belum mau bekerja. Akhirnya direkomendasikan oleh orang tua saya untuk, yaudah kita coba ambil S2, tapi yang sesuai dengan passion. Akhirnya cobalah gitu ya ke MBA ITB. Saya ngambilnya itu, jurusannya itu adalah Creative and Cultural Entrepreneurship gitu ya. Nah, dari sana ketika saya berkuliah, saya membuatkan suatu tas laptop untuk digunakan sendiri ke kampus gitu ya. Ketika itu muncullah 3 pesanan dari teman. Ternyata mereka suka dengan desain yang saya buatkan gitu. Jadi ada tas laptop gitu, saya sulam dengan benang wool, lalu dipercantik dengan pom-pom yang saat itu sedang tren. Tas komputer jinjing yang Desi buat dari kain goni berhiaskan sulaman benang warna-warni dan pom-pom wool, membawa perubahan dalam kehidupan Desi sejak 2015 lalu. Tak pernah ia sangka produk kreasinya itu ternyata diminati banyak orang. Desi tidak ingin mengabaikan peluang. Setahun kemudian, ibu 2 anak ini mulai menjalankan usahanya. Puka Creative House yang berada di Jalan Jati, Lengkong, Kota Bandung ini kini menjadi lokasi produksi seni krianya. Bagi Desi, usahanya bukan melulu soal menghasilkan karya atau keuntungan, namun tentang memberi kesempatan kepada orang berkebutuhan khusus untuk mengaktualisasikan diri di tengah keterbatasan. Akhirnya pada tahun 2016 muncul demand yang banyak gitu, tidak bisa untuk berproduksi sendiri. Akhirnya saya mencoba untuk mencari kira-kira komunitas atau instansi mana nih yang bisa saya ajak kerjasama gitu. Akhirnya setelah dianalisis muncullah kayaknya kira-kira nih yang paling potensial dan yang paling enak nih kayaknya untuk diajak kerjasama itu adalah dengan SLB gitu. Nah dari sana, karena kenapa SLB? Karena memang dari sekolah luar biasa itu ada sekolah namanya mata pelajaran vokasional. Mereka belajar make up class, cooking class, terus ada kelas pertukangan gitu ya. Nah dari Puka sendiri itu masuknya dari kelas crafting, yang dimana sebelumnya memang muncul suatu permasalahan di SLB, mereka tuh hanya membuat berkreasi di sekolah, tetapi tidak diperjualkan gitu, hanya
bisa dinikmati oleh orang-orang terdekat saja. Kan sayang banget tuh dari sana. Ini kayaknya Puka cocok nih untuk bekerja sama dengan SLB gitu. Akhirnya kita coba waktu itu, saya approach SLB Almas Duki di Garut. Ternyata mereka sangat open, sangat senang gitu ya untuk bekerja sama. Dan dicoba waktu itu bikin tas namanya Babli, bulat gitu dari kain goni. Dan ternyata responnya luar biasa, produknya diterima oleh para konsumen masyarakat gitu. Badan Pusat Statistik 2022 mencatat jumlah pekerja penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 720.748 orang atau 0,54% dari total penduduk di Indonesia yang bekerja. Khusus di Kota Bandung, mengacu pada data Open Data Jabar pada 2021, pekerja dengan disabilitas sebanyak 167 orang atau sekitar 8,73% dari jumlah penduduk dengan disabilitas di Kota Bandung. Desi meyakini tidak ada manusia yang diciptakan sempurna. Namun, apapun kekurangan yang dimiliki, sejatinya bukan penghalang untuk menggapai mimpi. Saat ini, Puka memberdayakan 30 orang berkebutuhan khusus dengan beragam kondisi. Mulai dari disabilitas rungu, disabilitas daksa, disabilitas intelektual, Down syndrome, dan autis. Meski dengan keterbatasan fisik atau mental, Desi menyebut tiap disabilitas punya keahlian masing-masing. Mereka juga dinilai produktif dalam menghasilkan produk berkualitas. Ya gitu, jadi setiap hambatan selalu ada ininya ya. Ciri khas dalam kegiatan craftingnya ya. Untuk sistem produksi di Puka pun memang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Kita tidak ada goals jumlah harus gini, sehari ini harus gini gitu ya. Itu tidak ada, jadi menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Puka dibangun dengan misi utama untuk menepis stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Puka juga diharapkan bisa menjadi ruang agar para disabilitas bisa dihargai dan mampu terus berkarya. Pada saat itu saya dapat curhatan dari salah satu shopkeepernya Puka waktu itu lagi menjaga toko di toko official store. Saat itu ada seseorang yang memang datang ke toko Puka lalu melihat, ini benar produk buatan disabilitas, iya gitu. Masa? Ternyata bisa gitu. Oke gitu. Ya kayak masih dianggap sebelah mata gitu. Seakan-akan masih tidak percaya bahwa ini produk buatan teman-teman berkebutuhan khusus gitu ya. Bahan baku seperti manik-manik, wol, tali makram hingga kain goni disulap menjadi aksesoris fashion yaitu bros, anting, cincin, gelang, bando hingga kalung. Warna-warni produk lainnya juga ditampilkan pada pakaian, tas, gantungan kunci, wadah koin, lanyard, cermin, sampai benda dekorasi rumah. Deretan karya kreatif disabilitas ini tertata rapi di toko resmi Puka yang berada di kawasan The Park Jabar di Jalan Pahlawan, Kota Bandung. Produk Puka juga merambah ke beberapa kota dan negara lain melalui sistem konsinyasi dengan beberapa toko lokal di Jakarta, Semarang, Solo, Jambi, Pekanbaru, Singapura, hingga Malaysia. Inspirasi produk Puka menilik pada tren fashion yang berkembang di masyarakat. Target pasar kami itu adalah wanita dengan karakteristik yang cheerful. Karena kenapa cheerful? Karena cheerful itu kebanyakan wanita-wanita cheerful itu suka warna-warna yang eye catching, yang colorful gitu kan. Nah, dari Puka sendiri kan memberikan sentuhan warna yang colorful gitu. Jadi sangat cocok untuk mereka. Yang membedakan Puka dengan produk lainnya adalah penggunaan material dari goni yang memberikan kesan yang natural. Lalu juga dari penggunaan wastra Indonesia yang kami upcycle menjadi variasi baju yang unik gitu ya. Lalu juga ya itulah dari warna-warninya ya. Untuk salah satu campaign yang saat ini kami buatkan itu adalah campaign namanya Puka Ngadaur. Kita mengupcycle produk wastra Indonesia. Kami kerjasama sama pengrajin tenun bulu di Garut. Jadi ada sisa-sisa kain yang masih layak untuk kami upcycle. Lalu kami upcycle kembali untuk diberikan di
variasi baju, sebagai variasi baju. Berkat usahanya 9 tahun belakangan, Desi berhasil meraih sejumlah prestasi. Bagi perempuan bergelar Master Administrasi Bisnis dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB ini, mendapat penghargaan bukan hanya sebagai pencapaian utama, namun di balik itu ada komitmen untuk terus menciptakan perubahan positif di tengah masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang termarginalkan. Untuk prestasi Puka sendiri, alhamdulillah tahun ini 2024 sebagai pemenang kategori pemberdayaan masyarakat di BJB Planner. Lalu juga kami alhamdulillah dapat penghargaan pada Bulan Inklusi Keuangan oleh OJK Jawa Barat sebagai tokoh inspiratif pelaku usaha difabel yang memberikan tentang inklusi keuangan. Gitu ya. Kerja di sini di Puka senang banget. Senangnya karena apa? Karena dibantu gitu sama teman-teman. Ya sekarang tuh kan orang-orang ya apa-apa pakai handphone gitu ya. Apa-apa mereka untuk killing time-nya, untuk nyari waktu luangnya itu kan pasti scrolling sosial media ya. Tentunya salah satu segmen Puka itu adalah akan menyasar wanita-wanita yang memang up to date pada fashion, yang punya selera fashion yang tinggi atau kepada barang-barang yang lucu. Ketika matahari naik sepenggala, waktunya Tufel memulai aktivitas. Bersama sang ibu Ike, mereka mulai menaiki motor dari rumahnya di kawasan Regol, Bandung, menuju Creative House Puka. 1 tahun belakangan, Tufel bergabung menjadi crafter Puka. Laki-laki kelahiran Bandung 20 tahun lalu ini turun menjadi perajin tiap 1 minggu 2 kali. Tangan Tufel sudah terampil saat meronceng, menyusun manik-manik pada seutas tali. Dalam 1 hari, setidaknya 20 rangkaian produk mampu ia buat. Tufel adalah laki-laki yang menderita gangguan perkembangan otak sejak kecil. Namun kondisi tersebut tidak memudarkan semangatnya untuk mencari rezeki. Boleh tanya nggak, alasan kamu ikut gabung di Puka ini kenapa sih? Dari sekolah aku katanya kamu udah gabung sama kan Bu Desi, udah gabung sama saya, jadi aku ikut ke sini. Terus kamu gimana rasanya setelah bergabung di sini? Senang? Dapat ilmu baru? Senang banget. Senang banget. Boleh tahu nggak senangnya kenapa? Kerja di sini di Puka senang banget. Senangnya karena apa? Karena dibantu gitu sama teman-teman yang ini susah banget itu, yang payet-payet kecilnya itu, Yang mana kecil? yang ini, terus yang ungu, Oh ini. yang pink, Tapi kamu semangat terus ya? senang. Semangat ya? Apa yang bikin kamu semangat? Udah ngerjain ini terus udah banyak gitu, dapat pemasukan juga, Setiap hari dapat? setiap hari, setiap Selasa Rabu, Biasanya uangnya suka ditabung atau suka dibeli apa? buat bayar les Apa? kita. Pandangan Ike tidak pernah lepas dari Tufel. Perempuan 47 tahun ini juga tidak mau jauh-jauh dari anak sematawayangnya. Ike masih mengingat jelas kisah pilunya ketika Tufel didiagnosis cerebral palsy. Kondisi tersebut membuat perkembangan otak dan tubuh buah hatinya terhambat. Hati seorang ibu pasti teriris menyadari anaknya tumbuh dengan keterbatasan. Namun tidak ada ruang bagi Ike untuk mengeluh. Ia akan selalu menjadi pemantik semangat buah hatinya karena Tufel adalah anugerahnya yang paling berharga.
Selain membuat kriya, jemari Tufel juga terampil bermain gitar. Suara melodi mengalun indah dari setiap petikannya. Ya, upah yang diperoleh Tufel hasil membuat produk ia sisihkan untuk biaya kursus gitar. Bagi para penyandang disabilitas, memiliki pekerjaan bukan semata mencari nafkah, melainkan ada kesempatan untuk mandiri, mengembangkan diri dan memperoleh hidup yang lebih layak. Aktivitas scrolling gawai tak ubahnya sebuah keseharian. Jari-jari masyarakat saat ini sulit terlepas dari menggulirkan layar ponsel. Fenomena ini dimanfaatkan Puka untuk pemasaran produk secara digital. Kemajuan teknologi ini berpeluang besar untuk menggiring jutaan pasang mata untuk menyaksikan konten produk yang Desi buat. Ya sekarang tuh kan orang-orang ya apa-apa pakai handphone gitu ya. Apa-apa mereka untuk killing time-nya, untuk nyari waktu luangnya itu kan pasti scrolling sosial media ya. Tentunya salah satu segmen Puka itu adalah akan menyasar wanita-wanita yang memang up to date pada fashion, yang punya selera fashion yang tinggi atau kepada barang-barang yang lucu gitu ya. Akhirnya ya kami coba menyasar ke hal itu juga gitu ya. Makanya kami menggunakan sistem advertising di sosial media gitu ya. Teknologi adalah salah satu kunci untuk mengembangkan usaha, menjangkau lebih banyak pelanggan, dan menembus batas geografis yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Beberapa tahun belakangan, Desi aktif memasarkan produknya secara daring. Ia memanfaatkan platform digital melalui marketplace dan media sosial. Semua koleksinya ditampilkan dengan desain trendy dan konten yang dibuat semenarik mungkin. Bukan hanya untuk meningkatkan angka penjualan, pemasaran secara online juga efektif untuk membangun hubungan dengan konsumen lebih dekat hingga memudahkan dalam menganalisis bisnis ke depan. Hafdi tengah sibuk memantau berbagai platform pemasaran digital Puka. Laki-laki asal Bandung ini bertugas menjembatani antara dunia bisnis dan dunia maya dengan mengamati tren dan kreativitas yang terus berganti. Cara ini ia lakukan untuk menganalisis bagaimana mendapat hati jutaan pengguna gawai terhadap produk Puka. Kalau sekarang penjualan tuh lebih banyak di offline. Kalau di online tuh masih berkembang. Tahun lalu sampai tahun sekarang mulai cukup banyak berkembangnya di online karena kita pakai CPAS, Shopee, iklan di Shopee juga, boosting di Instagram. Jadi makin lama penjualannya di online makin berkembang, walaupun masih belum mengimbangi di offline. Karena kan di offline ada di toko yang di Jalan Pahlawan, juga di consignment store gitu. Tidak melulu berhadapan dengan laptop, Hafdi juga menjalin kerjasama dengan rekan kerja disabilitas Puka. Ia mengaku berkomunikasi yang inklusif bukan hanya soal bicara, namun juga tentang mendengarkan dan menghargai setiap perbedaan. Sukses mengembangkan Puka, Desi kerap berbagi pengalamannya dengan menjadi pengajar tamu. Seperti yang dilakukan di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Berbagi ilmu ini Desi lakukan guna menambah wawasan dan memotivasi mahasiswa untuk berwirausaha dengan mengedepankan kepentingan sosial yang berdampak positif pada masyarakat. Ya ada nih sisa bahannya gitu kan, lain sebagainya itu banyak orang yang suka, banyak orang yang cari gitu. Ya, memang itu dropnya sangat drop sekali, bahkan penghasilan sebulan pun ratusan ribu. Harapan kami, tim Puka ya, inginnya memang Puka dapat memberikan impact yang lebih luas lagi terhadap teman-teman berkebutuhan lainnya, yang dimana Puka sebagai lokal enabler di kota-kota lainnya, lalu juga untuk teman-teman disabilitas harus bisa melihat mereka potensinya di mana nih ya.
Hampir 1 dekade Puka berdiri. Usaha bisnis Desi tidak selamanya berjalan mulus. Ia sempat merasakan jatuh bangun mempertahankan bisnisnya. Seperti pada saat pandemi COVID-19 lalu, kala aktivitas masyarakat dibatasi, usaha Puka turut terdampak. Desi tidak mau terus-terusan terpuruk. Ia perlahan bergerak mencari titik terang. Saya lupa angkanya di berapa. Memang itu dropnya sangat drop sekali, bahkan penghasilan sebulan pun ratusan ribu sebetulnya. Nah, setidaknya masih bisa menghasilkan dulu deh. Kita menggunakan kas yang ada. Waktu itu juga beberapa kali kami menggunakan kas yang ada dulu. Pas mengalami down yang pertama tuh ya, luar biasa banget. COVID sih pasti ya. Waktu pas COVID itu memang anak-anak SLB tidak boleh ke Puka, kami pun tidak boleh berkunjung ke SLB, dan memang semuanya dirumahkan. Akhirnya memang kita harus putar balik, kira-kira apa lagi yang harus kita kita jual, karena memang ini setidaknya bisnis harus tetap berjalan gitu ya. Akhirnya kami coba waktu itu, oke, karena semua orang di rumah, kita bikin paket workshop, namanya workshop from home, WFH. Workshop from home, yang dimana nanti konsumen bisa order paket workshopnya untuk mereka buatkan di rumah. Kita pelan-pelan langsung mencari beberapa opsi lain selain memproduksi tas. Akhirnya saya waktu itu menganalisis kira-kira produk mana yang bisa diproduksi secara cepat dan massal gitu kan. Dapatlah aksesoris. Nah, dari sana kami mulai menjaring lagi teman-teman berkebutuhan khusus yang kami undang ke Creative House untuk membuat waktu itu strap masker. Nah, dari sana kita mulai berjalan lagi dari nol. Alhamdulillah ternyata respon pasar pun baik. Desi menyebut upaya mempertahankan bisnis tidak mudah. Namun ada pelajaran yang ia terima bahwa kreativitas adalah solusi untuk bertahan. Puka yang mampu beradaptasi dan belajar dari krisis akhirnya bangkit dan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Bagi Desi, dukungan keluarga adalah hal utama. Keberhasilan bisnis sosialnya adalah buah kerja keras, juga keyakinan bahwa sebenarnya setiap orang mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar, khususnya orang berkebutuhan khusus. Sebagai ibu, Ida selalu mendukung apapun langkah Desi dalam menjalankan bisnis. Ia pun selalu menyelipkan doa dan motivasi untuk mengiringi langkah sang buah hati menebar kebaikan bagi orang lain. Selaku orang tua bangga punya anak mau berterjun bersosialisasi untuk anak-anak yang memang perlu kita perhatikan. Dalam keadaan sekarang banyak yang kurang barangkali ya. Alhamdulillah sosok anak saya ini terpanggil untuk membina, membekali anak-anak dan putra-putra kita lah, kita anggap putra, yang jarang sekali orang lain melihat. Ini alhamdulillah kakak-kakaknya juga semua bangga, papahnya juga kan papahnya sudah meninggal. Bangga melihat anak ini, ya Allah, kok anak kita nih bungsu tidak ogok lah gitu. Dia memperlihatkan kemandiriannya dan bisa mengomong, dan memang dia sudah senang berorganisasi waktu di sekolah juga gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang terus ditanamkan itu. Saya menjadi semangatnya supaya orang tua anak itu mensupport apa yang ada di dia. Ayo terus kesian anak-anak ini supaya nanti dia kehidupannya kalau nanti sudah sendiri, bisa mandiri, bisa menghasilkan untuk dia sendiri. Upaya lain Puka untuk mengembangkan usaha adalah dengan berkolaborasi dengan usaha bisnis lainnya. Puka saat ini tengah bekerja sama dengan Sneak On, merek lokal asal Bandung yang memproduksi alas kaki. Dalam kolaborasinya, Puka fokus pada sentuhan kerajinan tangan yang menghiasi sepatu. Hasilnya berupa produk alas kaki unik yang tidak hanya fungsional namun tetap memiliki nilai seni dan estetika. Yang paling pengen sama Puka adalah kita punya satu misi yang sama. Jadi misi sosialnya. Jadi kalau di Sneak On ini selain dari keuntungan finansial, juga kita pengen juga ada keuntungan sosial yang bisa dibagi. Kalau keuntungan finansial seperti
biasanya ya, itu secara finansial, secara materi. Tapi kalau untuk yang sosial, kita pengen punya dampak sosial ke masyarakat. Jadi tidak hanya menguntungkan SMIKON, tapi juga masyarakat di sekitar SMIKON. Dan ketika kita ngobrol sama Huka, ternyata Huka pun sama gitu. Apalagi Huka juga bisa memberdayakan teman-teman disabilitas menjadi lebih bermanfaat. Saya cukup senang dengan Huka, apalagi produknya warna-warni. Dia sama teman-teman disabilitas tuh jadi kayak seolah-olah hidup mereka juga berwarna gitu. Enggak kan kadang banyak orang juga kalau disabilitas tuh mungkin ada kekurangannya, ternyata enggak loh, mereka tuh hidupnya berwarna dan mereka juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Jadi itu adalah salah satu yang bikin kita mau kolaborasi. Perjuangan Desi bukan soal bisnis belaka, namun tentang menyemai kebaikan dan membuka jalan bagi masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengubah keterbatasan menjadi keistimewaan. Harapan kami, tim Puka ya, inginnya memang Puka dapat memberikan impact yang lebih luas lagi terhadap teman-teman berkebutuhan khusus lainnya, yang dimana Puka sebagai lokal enabler di kota-kota lainnya, lalu juga untuk teman-teman disabilitas harus bisa melihat mereka potensinya di mana nih ya, apakah di dunia seni, tari suara, atau misalnya di dunia masak-memasak. Nah, dari potensi itulah yang bisa membangkitkan percaya diri dari teman-teman berkebutuhan khusus gitu. Jadi peran serta orang tua tuh sangat-sangat penting banget. Karena dari sana orang tua tuh harus tetap membersamai teman-teman berkebutuhan khusus untuk berkegiatan agar dapat mandiri di masa yang akan datang.